Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al kiram. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa qala al-qutbur rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu itba'u syar'i mujibun li sa'adatid daraini. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan hikmah yang ke-37 berkaitan dengan perjalanan ibadah para masyayikh diikat dengan kitab dan sunnah. Jadi kalau kita bertanya perjalanan para guru-guru kita, para masyayikh kita itu dalam rangka taqarrub, dalam rangka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Jawabannya diikat dengan kitab dan diikat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau siapa saja yang ingin dia beribadah kepada Allah, lalu di dalam peribadatannya itu tidak sesuai dengan syariat,
menyimpang daripada agamanya Rasulullah, mardudun, pasti ditolak. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan itba'us syar'i mujibun li sa'adati daraini. Ikut kepada hukum syariat. Hukum syariat itu hukum yang datangnya dari Nabi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Nah itu kita ikutin tuh. Yang wajib menurut Quran, menurut sunnah, dan menurut para alimil ulama. Demikian pula yang sunnah menurut Quran, menurut hadis, dan menurut ijma ulama, kita ikutin. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mujibun li sa'adati daraini, mewajibkan memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wajib sukses dunia, wajib sukses akhirat. Jadi nggak boleh keluar daripada hukum-hukum syariat. Ihdar yukhrijaka min dairatihi, awaslah jangan sampai engkau keluar dari daerah syariat. Misalnya zikir harus sesuai dengan syariat, sholat harus sesuai dengan syariat, puasa semua harus sesuai dengan syariat. Mungkin sebagian ulama nyebutnya lir rasul, bir rasul, harus sesuai dengan rasul. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ihdar ayyukhrijaka min dairatihi, awas jangan sampai mengeluarkan engkau dari daerah syariat. Iyyaka an tufarriqa ijtima'a ahlihi, awas. Beliau ini mewanti-wanti kepada kita, iyyaka an tufarriqa, awas kamu jangan sampai berpisah dari perkumpulan ahli syariat. Wah Ustadz, saya pokoknya khusus dah zikir aja, wirid aja, baca Quran aja, tapi enggak mau mempelajarin ilmu syariat, kurang tepat. Yang tepatnya kamu takarrub kepada Allah, bagus, tapi jangan berpisah daripada orang-orang yang ahli hukum syariat, ahli agama. Ya minimal seminggu sekali berkumpullah dengan para alimil ulama. Maka kata Syekh Ahmad Ajibah dalam Iqazul Himan Bisyarhil Hikam, mana utama ada orang yang kholwat sendirian nyepi dengan orang yang berkumpul dengan guru tapi ibadahnya biasa-biasa aja, dalam pengertian hadir di majelis ilmu. Maka kata beliau, lebih afdal orang yang hadir berkumpul dengan para masyayikh, para guru, ketimbang ibadah sendirian aja. Kok bisa begitu? Sebab kalau ibadah sendirian aja bahayanya lebih banyak. Tapi kalau kita berkumpul dengan para alim ulama, berdesak-desakan di majlis-majlis ilmu, maka di dalam peribadatan kita insya Allah akan memperoleh petunjuk. Wa qala aidan, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani menambahkan pula, jadi masih terkait perkataan beliau, aqrabut turuqi ilallahi, beliau mengatakan nih, aqrabut turuqi ilallah, thariqah, jalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah, luzumu qanunil ubudiyati, melazimkan undang-undang ubudiyah, 5 waktunya mempleng, qobliyah ba'diyahnya nggak ketinggalan, cari duitnya rajin, bangun malam kadang-kadang,
Kalau lagi ingat bangun, kalau enggak ya enggak ya. Tapi kalau pengen dia wusul cepat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, undang-undang ubudiyahnya enggak ketinggalan, baik hablu minallah maupun hablu minan silaturahim, ke kawan-kawan datang. Wal istimsaku bi urwati syariatil islamiyat. Yang kedua, selain melazimkan undang-undang syariat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wal istimsaku, berpegang teguh, bi urwati syariatil islamiyati, kepada tali syariat agama Islam. Dia harus mempelajari sunnah-sunnahnya dulu, mana yang benar-benar dari Rasulullah, mana yang benar-benar adat istiadat, mana yang benar-benar sunnah, mana yang menurut sebagian ulama ini adalah bid'ah ya, bid'ah yang jelek. Dia pikirin tuh, kalau emang benar-benar ini datangnya dari Nabi Muhammad dan dikerjain oleh para ulama salihin, oh baik, berarti bagus. Jadi standarisasinya adalah hukum syariat. Yang kedua. Yang ketiga, wal istiqamatu ala jadatit taqwa, istiqamah di dalam kesungguhan takwa. Kita udah tahu yang namanya takwa, imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jadi nggak cukup luzum qanunil ubudiyah, nggak cukup al istimsak bi urwati syariatil islamiyah, nggak. Ada yang ketiga, istiqamah. Istiqamah itu kan tetap, kalau sebagian ulama menggambarkan begini, taubat dan istiqomah. Taubat itu kalau laksana mandi, ya mandi kita Pak, baik yang zahir maupun batin, taubat. Dan setelah kita taubat, kita ngejalanin syariat itu pakai baju. Nah, pakai baju jangan dilepas-lepas, kita pakai terus, itu namanya istiqomah. Jadi agama Islam yang kita udah dapat dari Rasulullah, walaupun cuma sedikit, nggak mesti banyak. Ustadz, apakah saya mesti baca kitab kuning? Saya nggak bisa. Oh, nggak jadi masalah. Yang penting kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Istiqomah terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan maknanya adalah al-maut, kematian. Wasufiyatu awfarun nasi haddan min mahabbatillahi ta'ala. Orang-orang yang berada pada makom sufiyah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, awfarun nasi haddan, jatahnya paling sempurna min mahabbatillahi ta'ala, daripada mencintai Allah Ta'ala dibandingkan kita. Kalau kita tanya apakah kita cinta kepada Allah, jawabannya iya, tapi faktanya mohon maaf, kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Tapi mereka memang ada yang menghabiskan hidupnya hanya takarrub kepada Allah, dan ibadahnya sudah dicukupin, rezekinya sudah dicukupin oleh Allah sendiri yang menghendaki. Wa mutaba'atur rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling sempurna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang makannya kayak apa sih makannya Nabi, sampai jarinya kayak apa, berpakaian Nabi seperti apakah, ibadahnya Rasul seperti apakah, cara kalamnya, berkata-katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apakah.
Itu mereka contoh tuh, golongan mereka itu tuh contoh. Wa man dhanna ayyabluga ghardon, siapa orang yang menduga telah mencapai tujuannya, dia hanya menduga, oh saya udah sampai nih. Wa ayat para bimuradin, dan dia memperoleh maksud dan tujuannya, dia merasa sudah dekat dengan Allah. Cuman la bitariqil mutaba'ati, tidak dengan cara mengikuti Rasulullah. Sembahyang, sholat, puasa semau-mau. Ada puasa mutih apa itu? Ada puasa mutih, ada puasa hitam kalau begitu. Kita lihat ini, ada nggak Rasulullah ngajarin? Boleh nggak puasa saya setahun penuh? Kita lihat dari ulama salaf, ulama kholaf, ada nggak mereka yang puasa kayak gitu? Dari golongan tabi'in ada atau tidak? Atbat tabi'in ada atau tidak? Atau dari kalangan sahabat ada atau tidak? Satu riwayat aja misalkan. Kalau ada, monggo. Ada nggak ucapan ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dari kalangan fuqaha misalnya? Oh kalau misalnya ada, oh berarti ada. Ilmu kita aja yang belum sampai. Nah kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa orang yang menduga dia udah merasa dekat dengan Tuhan, cuman la bitariqil mutaba'ati, tidak dengan cara mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad. Sama Quran aja dia belum, bacanya belum, boro-boro hafal, bacanya aja rada-rada susah. Sama hadis saja dia boro-boro hafal, dia baca hadis terjemahannya aja susah misalkan. Jadi dia la bitariqil mutaba'ah, tidak dengan mengikuti Nabi, bahwa matrudun, maka orang itu sebetulnya ditolak, tertolak. Ada satu riwayat Pak, dicitrakan dalam kitab Risalatul Mu'awwanah kalangan Al-Habib Al-Haddad. Satu hari pada zaman Al-Imam Siris Saqati, ini generasi masih salaf nih, karena Imam Siris Saqati dia punya murid diantaranya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Itu waktu itu beliau masih muda, Imam Siris Saqati. Tersebarlah kabar ada seseorang yang dianggap keramat. Jadi orang-orang itu menungguin orang yang dianggap keramat itu, mohon maaf doanya manjur. Sehingga Imam Siris Saqati ini tertarik, kayak apa sih kayak orang yang disebut keramat, kayak apa sih orang yang dianggapnya manjur itu. Dia nanya dengan masyarakat, adanya di mana? Oh di Masjid Anu. Ditungguin oleh Imam Siris Saqati. Kapan dia datangnya? Nanti menjelang ashar. Ditungguin oleh Imam Siris Saqati dari zuhur. Tidak lama mau menjelang asar, datanglah orang yang ditunggu-tunggu. Dengan antusias Imam Siris Saqati pengen salaman supaya kecipratan positif ibadahnya. Ya kan kebaikan itu nular Pak. Oh kamu jangan berteman dengan orang yang ahli maksiat, nanti kamu nular, kebaikan pun nular. Begitu beliau datang, cium tangan, maka orang itu masuk ke masjid. Tapi sebelum masuk ke masjid, orang ini dilihat oleh Imam Siris Saqati berludah di dalam masjid. Maka seketika itu juga Imam Siris Saqati mengingkari. Karena Imam Siris Saqati dari semenjak umur 9 tahun sudah hafal Quran, dan ratusan bahkan ribuan hadis sudah dia hafal. Dia nggak ngelihat satu riwayat pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berludah secara serampangan sembarangan di dalam
Dia akan mengingat kalau orang yang sudah kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak bakalan bergeser daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang dianggap keramat, yang dianggap soleh, berludah sembarangan. Boleh berludah sembarangan, minimal pakai sapu tangan. Kita lihat Sayyidina Anas bin Malik. Satu hari beliau masuk Masjid Nabawi, nangis sesegukan dilihat oleh Khalifah Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin bertanya, begitu selesai sholat dia tanya, wahai sahabat Nabi, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, 10 tahun beliau ini tinggal di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masak, cuci piring, cuci baju, karena khadamnya langsung. Maka Sayyidina Ali heran, kenapa nih orang nih, anak nih nangis nih, kenapa nangis wahai sahabat Nabi? Ya Amirul Mukminin, saya nangis gara-gara saya masuk masjid pakai kaki kiri. Heran Sayyidina Ali, masuk masjidnya Rasul, Masjid Nabawi, Sayyidina Anas bin Malik pakai kaki kiri, nangisnya luar biasa. Maka ditanya lagi oleh Sayyidina Ali, sebabnya kenapa selain itu? Sebabnya saya lupa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ingat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti saya akan ingat terhadap sunnah ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung saya tadi hati saya lengah, lupa memikirkan sesuatu, saya lupa kepada kangjeng Nabi Muhammad, maka saya masuk ke masjid dengan kaki kiri. Kalau orang nggak nangis nggak apa-apa, karena orang nggak pernah tinggal serumah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih dari 10 tahun tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Sayyidina Anas ibnil Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, berarti mengikuti adab, akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada hewan. Pernah dalam satu riwayat Nabi pengen sholat, surbannya yang beliau gunakan untuk sajadah ditidurin kucing, saking beliau sangat menyayangi hewan, semua makhluk, karena Nabi itu adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nggak ada satu makhluk yang diusik, dizolimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai kepada kucing, Pak. Itu kucing lagi tidur nggak dibangunin, beliau ambil gunting, ambil golok, dia gunting surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagi dua, satu sarap untuk kucing, satu untuk beliau sholat, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, nggak pernah mengusik makhluk manusia yang lain. Kalau kita bagaimana jadinya? Kita mau sholat, sejadah kita ditidurin kucing, bagaimana tuh kucing nasibnya? Ngusirnya udah bukan pakai tangan lagi, Pak, kita depak tuh kucing dengan dalil kita pengen sholat, tapi sempat-sempatnya sholat menyakiti makhluk Allah gitu. Itu baru ke hewan, apalagi kepada manusia. Islam begitu mengajarkannya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang pengen menuju kepada Allah tidak boleh bergeser daripada syariat Nabi Muhammad. Maksudnya adalah akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Suatu hari Nabi pulang perang, lelah, letih, banyak sahabat yang terluka. Jadi mereka segera ketemu keluarganya, diobatin. Di depan ada baginda Nabi, di belakang baginda Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan banyak pembesar sahabat.
dan mereka pun lelah, letih. Mereka pun ingin segera pulang menemui keluarga dan berobat. Ketika mereka letih berjalan, di tengah-tengah jalan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya. Stop. Sahabat yang pengen buru-buru, ada apa nih kita, kenapa berhenti semua tentara? Turunlah baginda Rasul. Dilihatin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hendak kemana ini baginda? Begitu turun ternyata di tengah jalan, mohon maaf, hewan anjing yang kehausan, yang kelaparan. Turun baginda Nabi, dipegang oleh baginda Nabi, maka baginda berbicara kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ainal ma, mana air? Air mana? Abu Bakar turun memberikan garibah, tempat minum yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq. Dikasih minum itu. Setelah dikasih minum, mana ada roti, ada daging. Dikasih minum, dikasih makan daging tuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibiarkan oleh Nabi sampai itu anjing bisa berdiri. Setelah anjing itu bisa berdiri, barulah baginda melanjutkan perjalanannya. Kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad sangat menyayangi? Sebab Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah. Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Yang sudah jelas-jelas Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi rahmatnya Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang pengen mendapatkan rahmat Allah, harus ngikutin rahmat itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fil awarib, sedikit lagi Pak, berkata Al-Imam Abu Hafs As-Sahrawardi dalam kitab Awaribul Ma'arib, wa hadha huwa ainul ilhad wa zindiqah wal ibad. Faqulu haqiqatin radatha syari'atu zindiqah. Setiap hakikat, kalau ada orang ngomong-ngomong hakikat Allah, radatha syari'atu, yang ditolak oleh syariat, sementara dia itu perilakunya, akhlaknya tidak ngikutin syariat Nabi Muhammad. Ngomongnya hakikat, subuhnya kesiangan, ngomongnya hakikat, tapi puasa nggak puasa. Maka menurut Imam Abu Hafs As-Sahrawardi, beliau mengatakan zindiqah itu zindik, itu bukan agama Islam. Walaupun dia ngomongin masalah ketuhanan, masalah ketauhid, bicara la ilaha illallah, bicara la haula wala quwata illa billah, bicara fana, bicara tajali, dan bicara yang lain-lainnya, tapi tidak mengikuti syariat, maka menurut Imam Abu Hafs zindiqah, zindik. Wajahala haula'il magrurun, mereka ini bodoh, ketipu. Anna syari'ata hakul ubudiyah, karena syariat itu kenyataan ubudiyah, yaitu syariat. Kalau engkau menjadi hambanya Allah, ya, maka engkau harus ngikutin perintah Tuhanmu, yaitu Tuhan. Tuhan memerintahkanmu untuk mengikuti syariat. Wal haqiqatu hiya haqiqatul ubudiyah, hakikat adalah kenyataan daripada penghambaan. Kalau orang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah itu benar-benar hakikat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.